Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah resensi buku yang berjudul Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam. Buku ini ditulis oleh Bapak Sembodo Ardi Widodo, MAG. Diterbitkan di PT Nimas Multima di Jakarta pada Juli 2003. Buku ini berjumlah 229 halaman dan berisikan 11 bab termasuk penutup. Menurut biodata, Bapak Sembodo Ardi Widodo dilahirkan pada tanggal 15 September 1968. Beliau menamatkan pendidikan menengahnya di Gontor pada tahun 1990. Kemudian beliau melanjutkan studinya pada jenjang S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam sampai pada tahun 1995 dengan mengambil program studi pendidikan agama Islam. Kemudian beliau mengambil program Magister Pendidikan Islam di PPS IAIN Sunan Kalijaga sampai pada tahun 1998. Terakhir beliau menyelesaikan disertasinya di UIN Sunan Kalijaga. Dan beliau bertugas sebagai dosen tetap dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Sesuai dengan judul buku, beliau mengambil tema filsafat, khususnya penerapan pada pendidikan Barat dan Islam. Bab 1 pada buku Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam berisi tentang pendahuluan. Bab 2 berisi tentang filsafat dan pendidikan dengan subbab filsafat, pendidikan, dan filsafat pendidikan. Bab 3 berisi tentang berbagai pandangan tentang fungsi pendidikan dengan subbab pendidikan sebagai pemelihara dan penerus warisan budaya, pendidikan sebagai alat transformasi budaya, dan pendidikan sebagai pengembangan individu. Bab 4 berisi tentang freedom atau free will dan determinism dalam pendidikan dengan subbab hard determinism atau delusi dari free will, soft determinism, problem dari free will dan determinism dalam wacana kependidikan. Bab 5 berisi tentang fenomenologi dan pendidikan dengan subbab pendahuluan, fenomenologi dan latar belakang kemunculannya, the life world, fenomenologi sebagai aliran epistemologi, fenomenologi dalam wacana pendidikan, dan catatan akhir. Bab 6 berisi tentang pendidikan dalam perspektif strukturalisme dengan subbab pendahuluan, latar belakang munculnya strukturalisme, Claude Lévi-Strauss, strukturalisme dalam pendidikan, dan catatan akhir. Bab 7 berisi tentang John Dewey, instrumentalisme dan pendidikan dengan subbab pendidikan dan karir John Dewey, pandangan metafisika, konsepsi tentang pengalaman dan alam, metode instrumentalisme, beberapa pemikiran fundamental Dewey dalam pendidikan. Bab 8 berisi tentang pendidikan esensialisme dengan subbab antecedents, pandangan ontologis, pandangan epistemologis, pandangan aksiologis, pandangan para tokoh esensialisme tentang pendidikan, dan prinsip-prinsip utama pendidikan esensialisme. Bab 9 berisi tentang paradigma filosofis pendidikan Islam dengan subbab pandangan tentang realita, pandangan tentang pengetahuan, pandangan tentang akhlak atau nilai, arti, dasar, dan tujuan pendidikan Islam, pandangan para tokoh pendidikan Islam, prinsip-prinsip utama pendidikan Islam, dan koherensi antara filosofi pendidikan esensialisme dan Islam.
Bab 10 berisi tentang epistemologi pendidikan Islam atau permasalahan dan tawaran reformatif dengan subbab pendahuluan, filsafat atau teologi, doing atau knowing, dan catatan akhir suatu tawaran reformatif. Bab 11 berisi tentang penutup. Di bab 2, penulis menjelaskan tentang pengertian filsafat serta tugasnya. Secara sederhana, pengertian filsafat dapat dipahami dengan cara mengembalikan kata filsafat kepada akar kata pembentuknya, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Namun, menurut penulis, pengertian ini belum cukup untuk mengidentifikasi semua karya para filsuf yang telah termanifestasikan dalam sistem-sistem aliran filsafat. Menurut penulis, untuk membantu dalam memahami pengertian filsafat, dapat melihatnya dari sisi tugas atau aktivitas filsafat itu sendiri. Dalam buku ini dijelaskan bahwa tugas filsafat yang paling fundamental adalah untuk menemukan konsep-konsep yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ilmu pengetahuan, sehingga dapat dianalisis dan ditemukan bahwa makna yang tepat, serta saling berhubungan. Di bab ini dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian filsafat, tugas filsafat, juga tentang filsafat pendidikan. Setelah penjelasan tentang pengertian filsafat, selanjutnya di bab 3 dijelaskan tentang berbagai pandangan terhadap fungsi pendidikan, seperti pendidikan sebagai pemelihara dan penerus warisan budaya, pendidikan sebagai alat transformasi budaya, dan pendidikan sebagai pengembangan individu. Selanjutnya di dalam bab 4 dijelaskan tentang masalah manusia. Apakah manusia bebas berkehendak atau free will, atau kehendaknya tidak bebas atau determinis, serta wacananya dalam pendidikan. Kemudian di bab 5, 6, 7, dan 8 akan dipaparkan beberapa pemikiran filosofis dari aliran filsafat fenomenologi, strukturalisme, instrumentalisme, dan esensialisme dengan ragam pemikiran para tokoh sentralnya. Di sini juga ditelaah pada substansi pemikiran atau struktur fundamental pemikirannya. Lalu dari sini dijabarkan dalam terapan-terapan pendidikannya atau konsekuensi dan implikasi analisis metodologis pemikiran filosofis dalam dunia pendidikan. Kemudian di bab 10 penulis menjelaskan tentang paradigma filosofi pendidikan Islam, pandangan tokoh, prinsip pendidikan Islam, serta koherensi antara filosofi pendidikan, esensialisme, dan Islam. Terakhir, penjelasan tentang bangunan keilmuan Islam dijabarkan pada bab 10. Menurut penulis, sudut kajian dari buku ini adalah meletakkan pendidikan pada akar-akar aliran filsafat yang membangunnya, juga analisis komparatifnya dengan filosofi pendidikan Islam. Walaupun buku ini dilihat dari covernya terlihat kurang menarik, akan tetapi jika dilihat isinya, buku ini memiliki uraian yang ringkas dan sederhana sehingga mudah dipahami, serta terdapat pula analogi yang memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari penulis. Buku ini penting dibaca oleh mahasiswa, pendidik, serta pemerhati pendidikan. Sekian presentasi resensi dari buku kajian filosofis pendidikan Barat dan Islam dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.